Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kreatif? Berjumpa lagi dengan channel Tedek Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat, melanjutkan video sebelumnya, yaitu sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana cara memasang bandrok seperti ini ya. Dan oke, disimak sobat kreatif sampai selesai. Oke, pertama-tama saya di sini akan menyetrika dulu ya untuk ban yang akan dipasang di roknya. Dan kali ini roknya kebetulan kan memakai karet di bagian pinggir-pinggirnya, antara kedua pinggir itu kan menggunakan karet, karena ini untuk masih anak kecil ya, masih umur 12 tahun. Jadi biasanya untuk roknya itu menggunakan karet ya, di sisinya supaya lebih apa ya namanya, untuk mengantisipasi badan si pemakainya itu cepat besar ya, untuk pinggangnya. Jadi ini supaya nantinya bisa dipakai lama ya, untuk roknya tidak cepat harus ganti rok yang baru. Jadi di bagian pinggirnya itu menggunakan karet ya sobat kreatif, dan juga untuk bisa lebih leluasa ya untuk yang memakainya. Dan kali ini saya akan mengukur dulu ya. Dan untuk kain kerasnya itu pemasangannya dari ujung ke bagian sampai ke ini ya, bagian kupnatnya. Dan dari kupnat ke kupnat itu nanti dipasang karet ya. Nanti saya akan perlihatkan ya lebih jelas supaya sobat kreatif yang masih mau belajar menjahit ataupun yang sedang belajar menjahit bisa paham ya, ataupun bisa mudah untuk dipraktekkan. Dan di sini kita belajar bareng-bareng ya sobat kreatif, dan saya juga masih belajar, masih pemula. Dan ini kali ini kebetulan untuk rok anak saya ya, yang mau sebentar lagi mau masuk sekolah MTS ataupun Madrasah Sanawiyah. Dan oke sobat, di sini saya akan menyetrika dulu ya. Dan untuk jarak dari kupnat ke kupnatnya itu kita ukur nanti untuk itu ya, proses pemasangan karetnya dari kupnat ke kupnat ya. Ini yang saya tidak memakai kain keras itu kan nanti buat karet ya. Ini yang sedang saya ukur. Di sini nanti dipasang karet waktu proses pemasangan ban. Kita ukur, samakan ya dengan badannya. Dan untuk ban karet seperti ini yang biasa saya gunakan yaitu misalkan untuk lingkar pinggangnya itu, dan kebetulan ini kan 60 cm lingkar pinggang keseluruhan. Karena ini memakai karet ban, jadi kita kurangi ya sobat kreatif, kurangi kira-kira 4 cm ataupun sampai 5 cm jadinya setelah selesai dipasang bannya. Setelah karet terpasang dan juga setelah kancing haknya itu sudah terpasang, itu jadinya 60 dikurangi ya jadinya, supaya tidak terlalu longgar nanti setelah dipakai, karena ini menggunakan karet ban di bagian sisinya. Oke sobat kreatif, untuk video kali ini durasinya cukup lumayan panjang ya, karena di sini saya tidak banyak memotong-motong video ataupun membuang bagian-bagian video yang, karena supaya prosesnya ini bisa benar-benar sesuai ya, ataupun bisa disimak dengan jelas ya. Karena kalau banyak yang dipotong-potong, takutnya sobat kreatif yang baru banget mau belajar menjahit ini kurang paham ya, ataupun sulit menerapkannya di rumah. Dan makanya di sini untuk videonya durasinya lumayan sangat panjang ya, sampai 20 menitan kurang lebih. Dan mungkin kalau sobat kreatif yang sudah paham bisa di skip aja ya untuk bagian-bagian yang mungkin sobat kreatif sudah tahu caranya ataupun sudah bisa ya untuk cara menjahitnya. Dan untuk video-video yang sebelumnya juga masih bertema ini ya, cara menjahit rok yang ini. Dan ini untuk lanjutannya, ini yang proses terakhirnya yaitu pemasangan ban rok.
Oke, setelah kain keras tertempel seperti ini, kita lipat ya, gosok nantinya supaya ini mudah dipasang untuk bannya. Ya, kita rapihkan ya untuk lebihan kainnya supaya nanti hasilnya maksimal dan bagus. Oke sobat kreatif yang mungkin baru menemukan video ini ya, ataupun baru bergabung dengan channel ini, silahkan kalau dirasa video ini bermanfaat tekan like dan jangan lupa subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Oke, langsung saja di sini saya akan memasangkan bannya. Dan biasanya yang saya gunakan yaitu cara yang saya pakai, saya akan memulai pemasangan ban dari posisi tengah dulu ya. Berarti kan kalau rok seperti ini dari bagian badan depan sobat kreatif. Kita ambil dari tengah-tengahnya dan pastikan itu ujung dari kain kerasnya itu pas kupnat ya sobat kreatif. Ya, ini yang sedang saya jahit itu pas kupnat sobat kreatif. Berarti kan pas tali ban dari roknya. Oke, setelah ban tertempel seperti ini, langsung saya matikan dulu ya bagian tengahnya, yaitu di depan ya. Ini posisi depannya kita matikan dulu supaya nanti mudah ya proses pelipatan pas menjahit akhirnya. Kita di sini jahit dulu sedikit supaya bisa membantu nanti pas proses setelah karet terpasang. Ya, seperti ini sobat kreatif, dan mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk sobat kreatif yang mungkin sedang belajar menjahit ataupun baru berniat belajar menjahit ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk sobat kreatif yang sedang belajar menjahit. Oke, setelah itu, dan ini untuk bagian ujung dari bannya ya, yang di atas resleting, di atas resleting kita jahit di sini. Dan ini kebetulan untuk bagian yang kanan, berarti yang bagian atas dari resletingnya. Kalau yang ini kita paskan saja ya dari resleting jahitnya. Ya, setelah itu kita balik ya seperti ini. Pastikan untuk ujungnya itu lancip ya, pas ya supaya lebih bagus dan maksimal. Dan untuk yang sebelahnya, yang satu lagi ya, ini yang bagian kirinya, berarti yang bawah ya, yang resleting yang bawah yang dalam, kita lebihkan ya. Di sini saya biasanya melebihkan 4 cm ya dari ujung resleting ya, supaya nanti bisa menutup ya setelah jadi ataupun pas dipakai itu bisa menutup ya. Seperti ini dikasih lebihan ya, bebas ya, untuk lebihnya bisa 3 cm sampai 4 cm. Dan sekarang proses pemasangan kancing hak sobat kreatif ya, dan pastikan untuk kancing haknya itu yang bagus ya, jangan yang bahannya itu tipis untuk besinya. Dan untuk pemasangan kancing hak ini saya saya pasangkan itu bagian laki-lakinya ya, kalau tukang jahit biasa menyebut seperti itu. Ini untuk bagian kanannya. Dan kalau untuk bagian kanan bisa dipakai dengan ukuran dari depan itu, dari ujung ban 1 cm ya, dan untuk jarak di tengah-tengah itu, di tengahnya ya pastikan di tengah-tengah ban ya, antara atas dan bawahnya di tengah-tengahnya ya, seperti ini. Nanti saya perlihatkan lagi ya supaya lebih jelas seperti ini. Dan sekarang untuk bagian kiri, kalau untuk bagian kiri itu agak sedikit ke dalam ya, berarti harus di depan resleting. Nih saya tunjukkan, ini jangan terlalu lurus ya, dari bawah dari resleting jangan diluruskan, majukan sedikit ya, kira-kira 2 mili ya, supaya nanti pas setelah dikancingkan itu rapih, tidak ada lipatan di bagian badannya ya. Seperti ini dikasih kain keras tambahan ya, supaya ini nantinya kuat, karena ini takutnya kalau lama kelamaan ini sobek ya, karena ini kan besi agak lumayan tajam ya untuk sisi-sisinya. Jadi harus ditambahkan kain keras yang tebal ataupun super jet supaya ini bisa kuat
Dan ini sekarang saya akan proses memasang karetnya ataupun mengukur karetnya. Dan untuk karetnya, karena ini kan pinggang 60 cm, dan untuk kain keras yang tadi yang di setrika itu kan keseluruhannya itu adalah 30 cm, berarti kan sisanya yang tidak pakai kain keras itu 30 cm, dan kita memotong karetnya jangan 30 cm sobat kreatif ya, dikurangi. Di sini saya memakai 22 cm kurang lebih ya keseluruhannya, dan 22 cm dipotong lagi menjadi 2 ya, berarti 11 cm, karena ini karetnya yang agak kurang bagus ya, jadinya biasanya ini cepat mulur ya, cepat memanjang karetnya. Jadi kita jangan terlalu panjang untuk memakai karetnya sobat kreatif ya. Ini saya zoom ya supaya bisa kelihatan proses pemasangan karetnya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu ya sobat kreatif. Mungkin sobat kreatif yang sedang belajar menjahit, mudah-mudahan video ini bisa jadikan bahan ini ya, pembelajaran ataupun bisa ditiru ya untuk cara-caranya ya. Mungkin ini bisa mudah dipahami ya untuk oleh sobat kreatif yang sedang belajar menjahit. Oke, di sini masih proses pemasangan penempelan ban ininya, karetnya ke ban ya, seperti ini. Dan ini sudah selesai, langsung kita jahit ya, jahit jahit terakhir di sini maksud saya. Dan biasanya saya memulai dari ujung bagian kanan ya, yang resleting bagian atasnya di sini. Dan saya kasih lagi ya pengganjal di bagian dalam, karena ini besi ya, takutnya dia bisa cepat merobek kainnya. Makanya ditambahkan kain keras yang ada lemnya ya sobat kreatif, jadi nanti pas disetrika itu dia menempel ke kain ya, seperti ini. Dan pastikan bagian bawahnya itu terlipat ya, jangan sampai tidak terlipat ya, seperti ini. Saya lihat dulu ke bagian bawah, dan juga untuk posisi karetnya sudah benar ya. Dan ini karetnya harus begini ya, ketutup oleh sambungan dari ban dan juga badan roknya, di posisi di tengah-tengah ya, seperti ini, supaya nanti pas setelah selesai dijahit, untuk lipatan-lipatan dari kerutan karetnya itu bagus ya, seperti ini. Dan mungkin proses di yang ini lumayan agak rumit ya, tapi kalau sobat kreatif sudah bisa memahami ataupun sudah sering menjahit seperti ini, saya yakin cepat bisa dan mahir ya. Karena kalau kita sering menjahit seperti ini, lama-kelamaan kan paham caranya, yang bagaimana cara mudahnya menjahit seperti ini ya, seperti ini langsung ya. Ini untuk bagian sebelahnya lagi untuk karetnya. Dan mohon maaf sekali ya kalau penjelasan dari saya ini mungkin kurang bisa dipahami, tapi mudah-mudahan untuk di video bisa membantu ya untuk sobat kreatif yang sedang belajar menjahit. Dan maklum di sini saya juga masih pemula ya, untuk sebagai tukang jahit dan juga sebagai konten kreator saya juga masih pemula, dan peralatan untuk perekaman juga masih apa adanya mungkin, dan bisa disimak ya di videonya. Ini kualitas videonya sangat jauh dari kata bagus. Dan ini sudah selesai ya, dan sekarang saya akan jahit untuk tengah-tengah bagian karetnya ya di sini. Dan kebetulan saya hanya memakai 2 jahitan pertama dan juga jahitan yang di tengahnya ya di sini. Dan untuk jahitan yang ini boleh kita menjarangkan ya untuk jahitannya, supaya apa? Supaya nantinya untuk kerutan karetnya itu bagus ya kalau dijarangkan. Dan itu yang biasa saya lakukan, dan sobat kreatif bisa juga ya tidak menjarangkan untuk jahitannya, tergantung selera. Tapi yang biasa saya lakukan
atau yang saya pakai itu dijarangkan ya, karena supaya bagus untuk kerutan karetnya setelah selesai dijahit. Dan ini untuk jahitan yang kedua ya. Dan untuk sobat kreatif, kalau yang malas untuk ataupun tidak mau 2 jahitan di tengah-tengahnya, bisa juga 1 ya, tidak apa-apa, karena ini kan karetnya tidak terlalu besar, karet 3 cm, dan untuk kain kerasnya itu kan 3,5. Jadi di sini saya juga informasikan untuk ban karet ya, untuk karetnya jangan lebih besar dari kain kerasnya ya, kain keras bannya. Lebih bagus lagi lebih kecil sedikit ya, misalkan kain kerasnya itu 3,5, untuk karetnya itu 3 cm lebih sedikit ya, kurang lebihnya itu 2 mili ataupun 1 mili, itu nantinya supaya bagus ya setelah dipasang. Kalau terlalu besar karetnya itu untuk lebarnya suka pertama kesulitan ya pas proses pemasangannya, pas proses penjahitannya, dan juga untuk hasilnya kurang bagus sobat kreatif. Makanya untuk karet dan ban itu harus lebih kecil dari kain kerasnya ya, untuk karetnya maksud saya di sini. Oke, ini sudah selesai untuk proses menjahit karetnya. Saya rapihkan dulu ya untuk kerutannya supaya lebih mantap untuk hasilnya. Dan sekarang saya akan menjahit untuk tali bannya di sini ya. Dan untuk proses pembuatan tali ban saya lupa tidak memvideokannya sobat kreatif, maaf sekali. Dan karena itu sudah terlalu malam, jadi saya sampai lupa ya untuk memvideokan proses pembuatan talinya, tali ban seperti ini. Tapi mudah-mudahan untuk sobat kreatif sudah tahu ya caranya bagaimana untuk membuat tali ban seperti ini. Dan mungkin nanti kalau ada jahitan lagi saya akan videokan lagi untuk proses pembuatan tali ban seperti ini. Oke, ini, dan kebetulan ini kan saya yang memakai di setik balik ya untuk menjahit tali bannya. Supaya apa? Supaya nantinya kalau pas setelah dipakai ataupun setelah jadi tidak merudul ya untuk ujung dari talinya. Ya, ini seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa terlihat jelas ya oleh sobat kreatif. Dan sekali lagi saya mohon maaf sekali ya untuk kualitas videonya kurang begitu bagus ya, dan masih kurang banget ya dari kata bagus ya. Maklum karena ini kan menggunakan handphone ya yang lumayan jadul ya untuk HP-nya, jadinya ya apa adanya untuk kualitas videonya. Tapi mudah-mudahan di sini dengan dibantu dari penjelasan dari saya, ini bisa dipahami oleh sobat kreatif yang sedang belajar menjahit ataupun baru berniat menjadi ataupun baru berniat belajar menjahit. Mudah-mudahan video ini bisa membantu sobat kreatif. Oke, ini sudah hampir selesai ya untuk pemasangan tali bannya. Dan biasanya kan umumnya itu tali ban rok itu adalah 4 tali ya, dan sangat jarang sekali saya temui untuk tali ban rok itu lebih dari 4, rata-rata itu 4. Dan untuk posisinya itu biasanya di kupnat ya, kupnat depan dan juga kupnat bagian badan belakangnya. Ini, nah sekarang tinggal satu lagi yang paling ujung. Dan untuk proses penyetrikaan saya tidak videokan ya sobat kreatif ya, karena mungkin saya rasa untuk sobat kreatif sudah tahu caranya menyetrika seperti ini supaya hasilnya bagus dan juga tidak untuk kainnya tidak mengkilat-mengkilat, tahu bagaimana caranya ya. Tapi kalau ada yang berniat belajar bagaimana cara menyetrikanya, mungkin kalau ada yang mau saya videokan ya untuk proses penyetrikannya supaya lebih bagus dan hasilnya tidak mengkilat-mengkilat bagaimana caranya. Oke, lain waktu saya akan videokan sobat kreatif ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk sobat kreatif yang sedang belajar menjahit. Dan ini sudah selesai ya. Sekarang saya akan gunting-gunting untuk benangnya ya, yang tadi ada di tali ban. Dan terima kasih sekali sobat kreatif yang tidak menyekip video ini dan menonton sampai selesai. Dan ini setelah
hasil akhirnya ya sobat kreatif. Mudah-mudahan ini bisa membantu sobat kreatif, dan sekarang saya tinggal menyetrika saja supaya lebih rapi. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lain ya berikutnya, dan tidak kalah menarik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.